dokter kebidanan itu ya sering dikerjain sama dikerjain orang. Wah, dokter kebidanan itu pekerjaannya cuma di situ-situ saja gitu kan. Areanya itu ya sih, kita ini memang seolah-olah kalau dikerjain orang itu sering, wah dokter kebidanan itu hanya soal perempuan yang dikerjain keperempuanannya gitu kan. Jadi ada orang bilang, wah hidupnya di situ, kenikmatannya dari situ, mata pencahariannya juga di situ gitu. Jadi itu orang yang ngerjain dokter kebidanan begitu. Tapi yang ngomong gitu tuh orang awam sih ya. Kalau kita sudah bekerja itu memang ya totalitas lah, pikiran kita ini ya total untuk kesehatan, untuk penyelamatan nyawa. Karena Hai viewer Indoposko Channel, di program Indoposko hari ini saya akan berbicara santai dengan Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selamat sore, salam sehat. Ya, selamat sore, terima kasih, salam sehat selalu. Kita sesuai dengan prokes, berjarak, ya masker bisa dilepas. Ngobrol santai, ngobrol ala Indoposko. Ya. Jadi tidak terlalu formal gitu, Mas Hasto. Saya manggilnya ya biasa. Pak Wardoyo nih, sama-sama enak nih Pak. Ininya Hasto ada, Wardoyo ada. Ya, biasanya saya dipanggil Dokter Hasto. Dokter Hasto. Kalau sampean dipanggil siapa? Arman Maulana, bukan ya? Jauh lah Pak. Saya bukan penyanyi Pak. Ya. Oke. Arman. Pak Dokter Hasto, bisa dijelaskan profil Dokter Hasto saat ini sebagai Kepala BKKBN, mulai dilantik tanggal berapa, Pak Dokter? Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019. Sebelum sebagai Kepala BKKBN bisa dijelaskan karirnya dari... Ya, sebelumnya saya sebagai Bupati Kulon Progo selama 2 periode, tapi periode kedua belum selesai karena 2019 bulan Juli kan kemudian kami diminta untuk menjadi Kepala BKKBN di sini. Kalau sebelum jadi Bupati, saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM di bagian kebidanan kandungan, dan saya sebagai Ketua Tim Bayi Tabung, dan saya Ketua Tim Stem Cell dan Bayi Tabung di Fakultas Kedokteran UGM sebelum jadi Bupati itu, dan sekaligus menjadi Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi di Rumah Sakit Dr. Sarjito, sekaligus di Fakultas Kedokteran UGM. Lebih banyak di keilmuan kedokteran. Ya. Tapi juga nyerempet-nyerempet politik. Ya, kalau sebagai ilmuwan kedokteran enggak ada nyerempetnya, karena enggak ada. Ditubruk apa gimana, Pak? Ya. Dulu awalnya ketika memutuskan berkiprah di dunia politik selain di dunia kedokteran itu, ini khususnya kebidanan, apa sih yang menyebabkan Dr. Hasto berminat ke dunia politik? Sebetulnya tidak ada minat ke dunia politik. Jadi minatnya itu bukan saya minat ke dunia politik, tidak begitu. Jadi minat menjadi bupati pun waktu itu juga tidak ada cita-cita. Tidak ada cita-cita jadi bupati. Cuman ya kalau pulang ke daerah, karena saya asli dari Kulon Progo dan saya dibesarkan, dilahirkan di sana, terus kemudian ingin membantu dalam arti menjadi pelayan di daerah itu ya seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai dokter itu kan intinya pelayan ya, pelayan. Jadi kalau misalkan jadi bupati itu ya sebetulnya ya sama dengan dokter, hanya kalau dokter itu melayani orang sakit, tapi kalau jadi bupati itu melayani baik yang sakit maupun yang tidak sakit gitu. Semua lah. Masyarakat umum ya. Ya, secara umum. Terus ini kita berbicara tentang stunting, Dr. Hasto.
Ini menjadi tugas utama dari BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Stunting Skala Nasional. Bisa dijelaskan sebenarnya kondisi stunting di Indonesia itu seperti apa? Ya, kita melihat situasi Indonesia ini kan, kalau di Asia Tenggara kita masih nomor 2 terendah ya, terendah dalam arti urutan paling tinggi stuntingnya gitu ya. Jadi terendah derajat stuntingnya kita paling tinggi lah ya, nomor 2. Nah, angka 27,67% itu sebetulnya angka yang sangat besar ya, karena bisa dibayangkan setiap 100 orang ada 27 yang stunting. Dan stunting itu kan sangat mendegradasi kemampuan SDM ya, dalam arti kita kehilangan 27% dari potensi yang harusnya dia cerdas, harusnya fisiknya tinggi gitu ya. Dan ideal, dan sehat gitu ya. Tapi kemudian kita kehilangan 27,7% itu besar loh itu. Dan yang stunting ini kan yang harusnya SDM itu menjadi modal pembangunan, gara-gara stunting kan relatif bisa menjadi beban pembangunan. Karena orang-orang stunting ini kan nanti di usia 45 tahun gitu rata-rata mereka udah banyak kena penyakit juga. Karena orang stunting itu sekaligus mudah kena penyakit seperti namanya cardiovascular disease, itu penyakit yang stroke, tekanan darah tinggi, gitu, kemudian serangan jantung, kemudian juga mudah kena penyakit metabolic disorder seperti diabetes. Nah ini kan kemudian orang stunting itu sudah dia sendiri tidak bisa jadi TNI, Polri karena kurang tinggi, itu karena stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Kemudian intelektualnya rendah, kemudian juga kesehatannya kurang. Nah itulah yang kita sangat rugi dong, dirugikan sekali. Dasar itulah harus ada percepatan penurunan stunting. Ya harus diturunkan lah stunting itu. Nah caranya gimana, Dr. Ya kan ada target-target nih. Ya. Di 2024 ya benar ya? Iya. Penurunannya sampai 14%. Tadinya 5 tahun lalu di 37%, terus 2019 27%, dan target di 2024 jadi 14%. Wah ini kerja keras nih. Iya. Bisa mengejar target itu. Iya, jadi begini ya. Kalau tadi pertanyaannya caranya bagaimana, maka caranya itu pencegahan lebih penting daripada kita itu mengobati itu. Karena kalau misalkan kita sudah ada anak stunting itu, kemudian kita atasi, kita obati, atau kalau sakit diobati, misalnya diatasi, itu memang tidak mudah. Tapi itu harus dilakukan. Jadi strateginya adalah banyak melakukan pencegahan, Kalau kita banyak melakukan pencegahan, nanti lama-lama yang lahir itu tidak stunting, lama-lama tidak stunting. Nah, kemudian juga yang kedua, memang jangan lupa juga mengatasi yang sudah ada. Ya, meskipun yang mengatasi sudah ada ini waktunya mepet, karena hanya 1000 hari. Jadi kalau misalnya sekarang ketemu anak 6 bulan nih, umur 6 bulan, ketemu anak-anak, atau ini bayi 6 bulan nih, ketemu bayi 6 bulan stunting. Nah, kita harus memberikan ASI-nya harus, kemudian harus makanan tambahan harus. Kemudian kita ada program namanya Bina Keluarga Balita, sehingga di seluruh Indonesia ini ada kader-kader yang selalu mengumpulkan ibu-ibu yang punya balita itu, kemudian mengajari. Kemudian di Posyandu juga ada kegiatan-kegiatan itu. Sebetulnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang mengatasi secara kuratif. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ada kegiatan yang sifatnya preventif yang jauh lebih penting. Preventif ini adalah sangat hulu sekali, kemudian ada yang agak dihilir ya. Yang sangat hulu sekali itu misalnya seperti lingkungannya, misalnya gitu. Jadi kalau kita itu lingkungannya kumuh, kemudian sering ada diare, kemudian TBC, itu kan air bersihnya kurang, itu kan otomatis anak-anak sakit-sakitan, banyak sakit-sakitan. Nah makanya kemudian programnya itu salah satunya ya bagaimana gerakan untuk istilahnya mengatasi
faktor sensitif, jadi air bersih yang kurang, rumah tidak layak huni, jamban yang tidak ada itu. Nah, itu yang dilakukan dari si pencegahan. Kemudian ada pencegahan yang sifatnya agak dekat ya. Ini contohnya sebelum nikah harus sehat dulu. Sehingga BKKBN nanti akan membuat program ini mulai bulan Januari, semua yang nikah itu harus, yang mau nikah ini 3 bulan sebelumnya harus periksa dulu. Januari 2022. 2022, tinggal sebentar lagi lah, 2 minggu lagi lah. Bulan depan lah. 2 minggu lagi itu kita gaungkan program ini. Siapa saja yang mau nikah, 3 bulan sebelumnya harus periksa dulu itu. Nah, itu gerakan yang kita lakukan. Jangan hanya memberi konseling, tapi periksa itu. Perempuan itu mau nikah, periksa HB-nya berapa, kemudian berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, memenuhi syarat nggak untuk hamil itu. Kalau belum memenuhi syarat untuk hamil ya dikasih treatment dong, disuruh ke puskesmas, gizinya harus seimbang dan seterusnya. Kalau anemi minum tablet tambah darah, itu perempuannya. Laki-lakinya juga harus dipersiapkan ya. Jadi jangan hanya pre-wedding saja. Dari prekonsepsi itu penting ya. Ini program penting. Nah, makanya kemudian suaminya juga kalau yang mereka perokok berat misalnya itu, kemudian mau bulan madu ya rokoknya dikurangi lah separuh misalnya itu. Ya seperti itulah yang harus dilakukan. Menarik juga sih. Ya. Jadi nggak hanya pre-wedding, ada konsepsi ya. Jadi pre-wedding itu udah mahal, boros, nggak penting. Kan itu kan hanya diinginkan tapi nggak dibutuhkan. Ya daripada pre-weddingnya besar-besaran tapi ternyata anaknya stunting gitu kan. Kemudian pre-weddingnya besar-besaran, istrinya malah ternyata kurang gizi gitu karena terlalu diet, anemia gitu ya. Jadi tidak mendukung program gitu ya, Pak. Iya, jadi itulah preventif. Jadi supaya jangan sampai melahirkan anak stunting. Hamil harus sehat dan seterusnya. Untuk menggulirkan program itu, Dr. Hasto, tentunya kan ada koordinasi juga dengan lintas kementerian dan lembaga. Misalnya kalau orang mau nikah kan harus ke KUA, Kementerian Agama, ya berarti koordinasi sama Kementerian Agama supaya ketika calon pengantin itu mendaftarkan ke KUA, KUA langsung sudah membuat persyaratan. Ini loh gitu. Seperti itu ya, Pak Dr. Iya, kita kan ini kan melalui Perpres ya. Jadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 ini. Sehingga usaha BKKBN untuk bagaimana ke lintas kementerian itu ya sejak membuat Perpres ini gitu loh. Kan membuat Perpres ini kan kita membuat draftnya BKKBN itu. Kemudian ini kita konsultasikan ke Bappenas, ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Menko PMK, kemudian ke Sekretaris Wakil Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, kan begitu. Semua banyak yang terlibat untuk itu. Maka kita harus ini konvergensi ini. Jadi dari pusat sampai di tingkat daerah gitu. Semua. Memang melalui proses itu. Harus selalu berjenjang dan berkoordinasi sampai iya. Karena mungkin sampai tingkat RT RW juga kali ya. Iya, sampai di tingkat desa ada tim namanya tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu ada representasi dari pemerintah desa itu melalui PKK-nya. Ya, kemudian kepala desa sendiri kan sebagai ketua tim yang ada di desa itu ya. Kemudian ada bidan sebagai representasi dari kesehatan, ada bidan. Kemudian ada kader dari BKBN sebagai penyuluh. Jadi tingkat desa ada. Jadi semua semua keluarga yang berisiko tinggi stunting itu kita dampingi. Ketika Dr. Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN 1 Juli 2019 sampai sekarang nih 2021, mungkin ada sedikit analisa SWOT-nya gitu, strength, weakness, opportunity dan threat ketika menjalankan program yang sudah ditetapkan. Ya, kalau maksud juga untuk evaluasi ke depan bagaimana, seperti apa? Ya, kalau ini terkait stunting atau terkait dengan stunting ya. Kalau terkait stunting itu kan kalau kita lihat kekuatan kita ya, strength kita ini kan ini program kan komitmen dari pemerintah itu luar biasa. Ada Perpres, kemudian ada tim percepatan penurunan stunting, itu gubernur, bupati, wali kota itu kan punya komitmen yang cukup baik ya. Ini salah satu kekuatan yang
bisa kita kita harapkan ya. Tapi kalau kita bicara tentang kelemahan ya, memang ada hal-hal yang melemahkan itu diantaranya adalah pengetahuan ya. Jadi kita ini kalau bicara misalnya bagaimana cara hamil yang sehat, bagaimana cara persiapan orang mau hamil yang sehat, bagaimana merawat bayi, itu kan lemah sekali. Pengetahuan kita itu lemah sekali. Anda aja yang sudah punya anak kadang-kadang nggak tahu cara merawat anak, itu kan. Ya kan begitu, kenyataan begitu. Jadi perempuan yang menstruasi aja tidak tahu kalau menstruasi itu darahnya 200 cc keluar. Tidak tahu kalau menstruasi itu bisa membuat dia anemia. Ini kan memang istilahnya berat lah dari sisi pengetahuan itu. Dan itu bisa terjadi di daerah perkotaan. Ya di mana saja. Anda aja tinggal di kota terus saya tanya misalkan apa saja yang mempengaruhi kualitas sperma juga enggak tahu kan. Artinya kan karena ini iya jadi itu kan anak SMA belum tahu tentang bahayanya kawin pada usia muda. Enggak pandang bulu yang tinggal di kota, yang di desa. Anak-anak muda, remaja tinggal di tengah kota, pegangannya handphone, chatting terus. Kalau ditanya apa bahaya kawin pada usia belasan tahun nggak tahu. Itu kan tantangan ya. Padahal penyebab stunting juga kawin usia muda juga menyebabkan stunting. Hamil di luar nikahan, unwanted pregnancy juga banyak juga menyebabkan stunting karena kurang ada care terhadap kehamilan. Jadi itu satu hal yang menurut saya ya ini kalau ditinjau dari kelemahan kita itu ya di situ bahwa pengetahuan kita tentang kesehatan reproduksi, proses untuk mencegah stunting itu lemah, masih harus berjuang keras. Nah, cuman kita sebetulnya ada semacam opportunity ya, di mana sekarang ini misalkan anggaran untuk stunting itu kan ada khusus anggaran untuk diarahkan ini untuk penurunan stunting. Ini sebagai suatu katakanlah opportunity lah, peluang bahwa kita ini bisa punya kesempatan ini untuk menurunkan stunting ini ya. Kemudian juga di daerah-daerah itu ketersediaan makanan itu sebetulnya kita ini kan daerah laut ini ya, maritim ya. Jadi ikan itu cukup tinggi, ikan cukup banyak. Sedangkan mencegah stunting itu sebetulnya protein hewani itu ikan, telur itu ya. Gizinya banyak. Jadi di daerah-daerah yang stunting itu banyak yang sebetulnya ikannya melimpah itu. Tapi malah makannya cuma mie cilok gitu. Di daerah-daerah situ ya. Iya, kan itu kan itu sebetulnya kan sebagai satu peluang itu bahwa kita punya ikan, punya bagus. Artinya kalau kita mau bikin gizi seimbang sebetulnya sudah nggak butuh mendatangkan dari luar gitu loh, maksud saya. Karena apa? Ya lingkungan kita juga subur, mau nanam kelor juga di mana aja tumbuh, tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan gitu kan. Jadi kan peluangnya cukup besar. Nah, memang kalau tadi bicara SWOT itu terus ada ancaman yang di mana kita ini sekarang ini kan era bonus demografi. Kalau seandainya ya era bonus demografi itu kan window opportunity ini kan cuma celah saja. Sehingga begitu ini lewat ya, tidak bisa memetik bonus demografi, lewat kita. Nah ini ancaman namanya. Jadi ketika SDM kita itu stunting, tidak unggul, padahal kesempatan untuk sejahtera itu ya pada periode bonus demografi ini. Karena periode bonus demografi itu usia yang bisa bekerja jauh lebih banyak dibandingkan usia yang tidak kerja. Sehingga kalau yang usia bisa kerja itu banyak, tapi stunting semua gimana? Kan itu on semua gimana? Kan itu hanya menghabis-habisi nasi itu. Ya artinya apa? Dia itu hanya menjadi beban negara, tidak menjadi modal. Karena usia produktif ini sekaligus usia konsumtif. Nah, kalau seandainya kesempatan ini tidak diambil untuk kita membuat SDM yang unggul, wah ini ancaman ini bagi masa depan bangsa Indonesia Emas untuk 2045 menjadi ancaman. Nah begitu juga ada kematian ibu, kematian bayi itu kan ancaman. Kalau kita itu tidak mengatasi stunting dengan baik, angka kematian bayinya naik. Gitu. Kalau kita tidak mencegah ibu anemia, kemudian ibu hamil harus sehat, angka kematian ibunya naik. Sedangkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu di mata dunia itu adalah sebagai standar derajat kesehatan bangsa. Itu ancaman serius itu. Jadi
ada SDGs, Sustainable Development Goal, yang targetnya itu angka kematian ibu di tahun 2030 harus 70 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal angka kematian ibu sekarang 305. Kan jauh dari 305 ke 70, kan berat sekali. Angka kematian bayi harus 12 per 1.000 kelahiran. Sekarang masih sekitar 24. Nah, ini ancaman. Nah, tadi tanya SWOT, makanya saya jawab. Jawabnya jadi tentang SWOT. Ya. Ya, setidaknya ketika stunting ini harus menjadi modal untuk SDM masyarakat yang kuat untuk Indonesia, seperti yang sudah dicanangkan Indonesia maju, Indonesia kokoh, Indonesia kuat. Nah, itu kan menjadi modal kita menjadi negara yang besar. Nah, saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin ada tren di kalangan masyarakat itu jangan terlalu gitu. Dr. Harto, mungkin bisa dijelaskan jangan terlalu ininya. Ya memang kita ini kan sering terlalu muda nikahnya itu. Jadi ini ya terlalu lah kalau masih umur 15 tahun kemudian sudah ngebet nikah, ini kan namanya kan terlalu gitu. Ya nikah lah kalau umurnya itu paling cepat ya 20 tahun gitu loh. Kan undang-undangnya juga sekarang minimal 19 tahun. Jadi kalau kita kemudian nikahnya 20 tahun atau 21 tahun untuk perempuan, itu kan bagus. Ya, laki-laki itu ya, meskipun undang-undangnya 19 tahun ya, harapan kami ya jangan terlalu muda lah. Laki-laki kan butuh dewasa. Ya 25 tahun lah. Kalau suaminya sama istrinya itu usianya masih sama-sama 20 tahun, 19 tahun itu kadang-kadang belum dewasa. Nanti kelahi terus saja di keluarga itu. Karena apa? Nggak ada yang ngalah gitu loh. Ego. Ya egonya. Nah, makanya jangan terlalu muda lah kalau nikah itu. Kemudian yang kedua itu jangan terlalu tua. Ini juga penting, jangan jomblo-jomblo itu ya jangan terlalu jomblo terus sampai umur 35 tahun ya terlalu tua itu. Sehingga kita pun BKBN juga tidak melarang orang hamil, juga mengejar-ngejar orang untuk hamil. Jadi hamil lah sebelum 35. Hamil lah sebelum 35 tahun gitu loh. Jangan umur 32 belum nikah, terus 34 nikah, terus 35 tahun hamil, kan itu risiko tinggi. Nah, manusia hidup itu kan puncak hidupnya cuma usia 32 tahun. Jadi setelah umur 32 tahun itu kita itu semua menua, gitu loh. Struktur badan berubah. Iya. Jadi sel-sel kita udah menua. Jadi enggak usah gaya kalau umur 40 tahun itu sudah 8 tahun meninggalkan puncak ketuaan gitu loh. Puncak kejayaan, umur 50 itu udah nggak usah gaya, Anda itu sudah baris masuk kubur, gitu kan gitu toh. Karena kadang-kadang nggak tahu bahwa puncak hidup itu umur berapa, disangkanya puncak hidup umur 50 tahun, ya enggak lah, puncak hidup itu ya umur 32 tahun. Ya, coba lah cari pemain bola itu, ada nggak yang hebatnya itu setelah di atas 32 tahun? Kan jarang. Rata-rata udah menjadi pelatih. Iya, sudah turun. Karena apa? Itu betul itu alami lah itu. Perempuan ya gitu, laki-laki perempuan. Perempuan tuh kalau umur 32 tahun sudah sel-selnya mulai rontok gitu. Nanti umur 35 tahun sudah tua 3 tahun. Ya meskipun masih cantiknya luar biasa, tempel sana tempel sini, rambutnya di model seperti apa, tapi dalamnya itu loh sudah tua ya, sudah tua gitu loh. Jadi kalau hamil 35 tahun masih ingin hamil itu ya dari sisi dari sisi biologis itu namanya ngaco ya, seperti Anda ini kan fisiknya mungkin bisa diobrak-abrik, dalamnya itu nggak bisa di-upgrade. Nggak bisa di-upgrade, nggak bisa ditipu lah, sehingga dia tetap aging proses itu nggak bisa ditipu, karena itu seperti matahari terbit, matahari tenggelam, ya tidak bisa. Dia operasi kulit, ya tetap aging tetap terjadi. Jadi makanya kemudian jangan terlalu tua. Lah kemudian juga hamil itu jangan terlalu sering, humal hamil itu. Hobi itu kan. Ya, itu kan juga repot itu. Jadi belum 3 tahun hamil, ini kasihan. Kasihan anaknya. Anaknya yang yang dilahirkan tuh kalau begitu adiknya lahir atau ibunya hamil kan perhatiannya sudah berkurang kepada anak yang besar itu. Akhirnya dia cemas. Kalau cemas itu ya stres gitu. Psikologinya jelek sekali.
Nah, dia mungkin nafsu makannya jadi kurang bagus, kemudian dia tidak happy itu. Anak yang nafsu makannya nggak bagus, tidak happy, banyak tersiksa, menderita, stres gitu ya. Karena gara-gara ibunya udah hamil, adiknya sudah nongol gitu ya. Itu akhirnya apa? Bisa dia menjadi anak yang autisme, ya, autisme, anak yang tidak mudah konsentrasi, anak yang tidak terpuaskan fase oralnya, fase analnya. Anak itu kan ada fase di mana ada fase egois, apa-apa punya saya, apa-apa punya saya. Ada fase oral, apa-apa dimasukkan mulut, apa-apa dimasukkan mulut. Ada fase anal, apa-apa kencingnya dimain-mainkan, titiknya dipegang-pegang sendiri. Itu kan ada fasenya. Nah, kalau itu tidak terpuaskan, ternyata hari tuanya berbahaya. Gitu loh. Kalau misalnya dia fase oralnya nggak terpenuhi, ternyata besok tuanya mudah menjadi perokok, pemabuk, kecanduan alkohol, narkotika. Jadi ada jarang orang yang asinya terpenuhi, kemudian masa kecilnya sangat tercukupkan perlindungannya dari orang tuanya, dia tidak kecewa, kemudian asinya sampai 2 tahun itu kalau hari tua itu merokok saja tidak mudah kecanduan. Apalagi dia kecanduan alkohol, jauh dari itu gitu. Tapi anak yang tersiksa waktu kecil itu tadi, seperti tadi, ternyata setelah dewasa mudah kecanduan rokok, mudah alkohol dan seterusnya. Ini kan fenomena yang sangat menarik sebetulnya, hanya sayang tidak tahu, orang tidak tahu lah. Makanya jangan terlalu sering humal hamil. Nah, kemudian jangan terlalu banyak. Ya sebetulnya suaminya juga harus dibatasin dong. Ya, suaminya juga jangan terlalu. Lah kan pakai kontrasepsi bisa kan. Kalau itu kan cuman cuman alasan aja. Pakai kontrasepsi sudah disediakan, mau pakai kondom boleh, kondom nggak nyaman ya pakai suntik bisa, kalau suntik nggak cocok pakai susuk bisa, susuk nggak cocok pakai IUD bisa, IUD nggak cocok bisa, sekarang ada pakai steril, kan banyak pilihannya banyak. Nah jadi kalau hanya masalah nafsu itu bisa diatasi, dikendalikan. Nah jangan terlalu banyak ya, 2 anak lebih sehat ya, karena ini suami-suami yang egois kadang-kadang pengen punya anak banyak itu. Karena apa? Istrinya nggak ngerti bahwa kalau anaknya banyak itu mudah terjadi perdarahan, mudah terjadi kematian ibu, kematian bayi. Hamil itu adalah kondisi yang dangerous, yang berbahaya. Kalau seandainya anak ketiga, keempat, kelima itu lebih berbahaya. Makanya kematiannya lebih tinggi. Ini kan kalau membaca hasil penelitian itu kan ngeri. Oh iya ya, kalau anak pertama, kedua itu banyak yang sehat. Tapi begitu anak ketiga, keempat, kelima, oh kematiannya tinggi. Kalau yang nggak baca sih tenang-tenang saja. Gitu loh. Jadi makanya suami-suami itu juga kalau ingin punya anak banyak, itu ya jangan istrinya aja yang dipaksa humal hamil itu. Kalau bisa anak-anak tetangga itu diambil. Kan banyak orang miskin tuh sekarang. Kan masih banyak orang miskin kalau punya, kamu gagah, misalnya, gagah, gitu ya. Iya, gagah, kaya, muda itu. Ya kalau memang hebat ya ambillah anak tetangga. Untuk kalau memang merasa bisa membiayai anak banyak, jangan terus istrinya suruh hamil 15 kali, mabuk itu namanya. Kan itu loh. Sampai juga kali, Pak. Nah, itulah makanya jangan terlalu itu, kemudian terlalu muda, jangan. Terlalu tua, jangan. Terlalu sering, jangan. Terlalu banyak, jangan. Yang sedang-sedang saja. Kan gitu kan? Dengan lagu dangdut. Lagunya Pak Irama. Itulah, jangan terlalu. Enggak, begitu. Oke, Dr. Hasto, spesialis kebidanan dan kandungan. Kan dulu dokter berdinas di Kalimantan ya, di daerah Kalimantan Timur kalau nggak salah, dokter. Ya, tapi waktu di Kalimantan Timur saya belum jadi spesialis. Saya dokter umum, ya di spesialisnya di tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2000 saya lulus spesialis. Tahun 2000. Iya. Ketika menangani praktek kebidanan, perasaannya gimana, Dok? Ngobrak-abrik. Itunya wanita loh, Dok. Ya kita ini ya. Kan hanya dokter yang berani untuk melakukan itu. Ya, apalagi spesialis kebidanan. Dokter kebidanan itu ya sering dikerjain sama dikerjain orang. Wah, dokter kebidanan itu pekerjaannya cuma di situ-situ saja gitu kan. Areanya itu ya sih, kita ini memang seolah-olah kalau dikerjain orang itu sering, wah dokter kebidanan
itu hanya soal perempuan yang dikerjain keperempuanannya gitu kan. Jadi ada orang bilang wah hidupnya di situ, kenikmatannya dari situ, mata pencahariannya juga di situ gitu. Jadi itu orang yang ngerjain dokter kebidanan begitu. Tapi yang ngomong gitu tuh orang awam sih ya. Kalau kita sudah bekerja itu memang ya totalitas lah, pikiran kita ini ya total untuk kesehatan, untuk penyelamatan nyawa, karena kita ini biasanya berhadapan dengan hidup mati kalau melahirkan tuh. Tetapi hal-hal yang lucu-lucu itu juga memang terjadi ya. Sebagai contoh ya, kita ini kan diajari meriksa perempuan tuh ya, meriksa dalam. Namanya periksa dalam itu. Kalau kamu belum pernah belajar sama sekali. Jadi periksa dalam itu kan dua jari begini ya. Oh ini diperiksa itu untuk pakai periksa. Jari dokter sendiri. Nah, namanya diajari meriksa masa pakai jarinya tukang kebun kan ya enggak mungkin loh. Saya yang mau jadi dokter kok masuk pakai jarinya bisa ngerasain kalau gitu dok. Bukan. Itu kan namanya kita belajar ya, kita diajari pakai tangan kita sendiri memeriksa. Karena apa? Oh ini nanti bukanya 2 cm atau 3 cm kan harus belajar itu. Belajar itu kan, waduh, harus ratusan bahkan ribuan kali. Kalau misalnya hanya dikasih tahu 5 kali meriksa, oh ini buka 1, kita itu belum tahu. Baru meriksa 10 kali pun belum tahu. Belum ada feelingnya. Belum ada feelingnya. Jadi jarinya itu belum ada matanya. Bisa dibayangkan loh, ini tidak melihat, hanya merasakan dan meraba, tahu buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, sampai akhirnya buka 10. Iya, ini kan ini belajar yang tanpa mata ini, hanya dengan perasaan. Tangan masuk, kemudian kita tidak bisa yang dilihat, hanya dirasakan. Terus kita bisa membayangkan, oh ini buka 1 cm. Kita kan enggak masuk bawa meteran kan tidak, itu kan. Cuma oh ini 1 cm, oh ini 2 cm kan gitu kan. Nah itu kalau kita belajar gitu kan sama dosennya kan, dosen apa seniornya itu kan kereng-kereng gitu. Kita sudah belajar aja baru mau belajar aja udah rasanya stres kan. Oh ya, caranya gimana ya? Tangan jarinya gini ya, gini terus. Nanti kalau segini berarti 1 cm ya, kalau segini 2 cm itu. Kita oh ya, nanti gini ya itu kamu rasakan itu mulut rahimnya menghadapnya ke sini kan membayangkan dulu. Oh ya, nanti mau menghadapnya ke sini, nih tangannya satunya ke sini. Oh, itu kan kita ngapalkan dengan teori-teori itu. Baca dulu buku tebel itu teori terus periksa itu. Itu pertama kali kita meriksa itu kan, pertama juga kadang-kadang ada yang tremor, tangannya bergerak-gerak karena stres itu kan. Stres itu kan bisa tremor tuh, dikit-dikit gitu. Ya, kan bukan tapi stres dikit-dikit. Wah, ini tremor ini kan. Terus setelah itu kita masukkan, setelah itu digertak, ayo segera selesai. Kan terlalu lama kan kita masukkan itu terlalu lama karena baru belajar ya. Terus terus di dalam terlalu lama gitu kan. Karena kan mikir ini berapa. Jadi belum sempat selesai memeriksa ini berapa, seniornya udah cukup gitu kan itu. Waduh, langsung kita tarik kan itu tangan itu. Terus apa ditanya, "Gimana? Tolong di deskripsinya apa aja hasil pemeriksaannya." Kan kita nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, belum baru latihan pertama. Jawabannya cuma belum selesai juga, Pak. Aduh, mikir aja belum bisa, ini stres tadi kan. Jawabannya cuma, "Gimana? Apa? Terangkan. Apa yang Anda dapatkan?" Jawabannya cuma hangat gitu. Jadi kita cuma bisa jawab hangat gitu. Karena apa? Karena memang blank itu tuh. Boleh loh, blanknya itu stres loh, karena stres loh. Iya loh, ini serius. Jadi orang kadang kalau diceritain itu cuma ketawa, tapi kalau membayangkan jadi orang yang dilatih begitu itu stres kita itu. Stres gitu. Karena kita sudah dari jauh aja udah tangannya diginikan, ini gimana? Karena mau memeriksa pertama kali itu. Nah itulah. Teknik juga ya, Dok? Iya. Itu. Kepikiran berapa hari, Dok? Ya kalau begitu itu kan yang kepikirannya stresnya itu, dalam arti bahwa oh saya misal mau ujian, mau itu kan kepikiran biasanya kalau pemeriksaan itu yang kepikiran itu stresnya. Jadi yang bisa berhari-hari itu karena beban moral bahwa saya belum bisa, saya belum tahu, saya masih salah. Misalnya meriksa pembukaannya baru 2 cm, ternyata saya ngomongnya 7 cm itu. Wah, itu kan fatal itu. Fatal. Nah, itu yang diingat itu seperti itu. Nah, sekarang kan udah jam terbangnya tinggi nih, Dokter Hasto. Dapat feeling
ketika bisa menentukan bukaan berapa itu di tahun keberapa atau berapa kali? Ya tahun ke semester 3. Semester 3 akhir. Jadi ya kira-kira setelah sekolah itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Semester 3 akhir itu baru ini feelingnya jalan. Itu pun mungkin belum profesional ya. Artinya masih kalau sudah semester 5 udah 2,5 tahun itu mungkin yang diperiksa sudah ribuan ya. Artinya sudah ribuan kali ya. Gitu, iya, sudah ribu kali itu saya kira baru agak jari itu ada matanya. Ada matanya. Ya. Dan tetap masih hangat ya. Itu nggak berubah. Jadi sudah bermata, artinya kita sudah bisa oh ya ini buka sekian, ini kepala turun di sini, oh ini bisa lahir, oh ini sulit lahir, itu sudah jari itu sudah bisa mengatakan begitu. Setelah 3 semester, kemudian lebih sukses lagi setelah 5 semester. Ya sempurnanya 5 semester lah. Dari pengalaman di kandungan kebidanan itu bisa dilihat ya dok, kalau anak itu stunting atau tidak bisa. Iya, ya sangat. Jadi kalau misalkan pertumbuhan janin itu kan sejak dari dalam rahim. Yeah. Sehingga kalau kita punya ukuran-ukuran nih, jadi misalkan perut ibu hamil ini kan bisa diukur pakai meteran itu. Misalnya, oh ini tingginya sudah berapa senti. Kalau misalkan hamilnya 5 bulan, harusnya tingginya sudah 20 senti misalnya begitu. Ternyata baru 15 senti misalnya itu kan ketahuan. Ini kan berarti janinnya tidak tumbuh lancar. Nah, nanti pada saat lahir ternyata panjang badan bayinya ini nggak lebih dari 48 cm misalnya itu. Nah ini kan ketahuan. Oh ini berarti bisa jadi stunting ini kalau nggak segera diatasi. Nah kayak gitu bisa dicegah dan bisa diketahui sejak dini. Jadi udah asupan gizinya sudah mulai dilakukan. Harus. Kalau punya istri hamil muda muntah-muntah itu ya jangan dibiarkan. Jadi tetap harus ada masukan yang diberikan. Kalau muntah-muntah berlebihan ya harus diinfus dan sebagainya supaya bayinya tidak terganggu perkembangannya. Terima kasih Dr. Hasto Wardoyo. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Banyak menarik dan banyak masukan yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Masih. Oke, gitu aja viewer Ngaco ngobrol ala Indoposko. Kita akhiri podcast di Indoposko Channel dengan Dr. Hasto Wardoyo SPOG, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam sehat. Ya, jangan lupa like, share, subscribe ke Indoposko Channel. Ya, keren. Berencana itu keren.